Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom tutti fratelli. Perkenalkan, nama saya Rizky Raba Saputra. Saya dari kontingen Phoenix PMR Media MTS Ma'arif 1%. Di sini saya akan menjelaskan tentang donor darah sukarela. Sebelum saya menjelaskan tentang donor darah sukarela, saya mau tanya dulu nih, apakah teman-teman tahu ada berapa golongan darah? Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu golongan darah itu ada 4, yaitu A, B, AB, dan O. Tapi golongan darah juga dibedakan menjadi beberapa jenis loh. Yang pertama, berdasarkan aglutinogen atau antigen terdapat dalam sel darah merah ada 4, yaitu A, B, AB, dan O. Yang kedua, berdasarkan aglutinin atau antibodi yang terdapat dalam serum ada 3, yaitu anti B, anti A, dan anti B, anti A. Yang ketiga, berdasarkan genotip ada 4, yaitu O atau AA, OB atau BB, AB, dan OO. Mungkin teman-teman sering dengar dengan golongan darah A positif, B negatif, dan sebagainya. Teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud dengan positif dan negatif itu? Jadi dalam golongan darah positif dan negatif itu disebut resus. Resus merupakan protein turunan. Jika darah memiliki banyak protein, maka memiliki resus positif. Sedangkan darah kekurangan protein, maka memiliki resus negatif. Lalu, apa sih fungsi darah itu? Fungsi darah antara lain, yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Yang ketiga, mengganti sel-sel yang rusak. Jadi, darah memiliki peran yang sangat penting untuk tubuh. Maka, kalau seseorang kekurangan darah, maka perlulah transfusi darah. Apa sih transfusi darah? Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari darah seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan transfusi darah, maka kita memerlukan donor darah. Donor darah adalah proses penyumbangan darah untuk tujuan transfusi darah. Darah dipindahkan dapat berupa darah lengkap dan komponen darah. Darah lengkap adalah darah yang mengandung seluruh komponen darah, dan komponen darah yang terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Untuk menyaring segala komponen darah yang ada di dalam darah, kita menggunakan alat yang bernama aferesis. Seperti ini ya teman-teman. Donor darah juga dibedakan menjadi 2, yaitu donor darah sukarela dan donor darah pengganti. Yang pertama, donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa diketahui untuk siapa. Misalnya, kita datang ke UTD atau tempat yang sudah disediakan. Salah satunya di UTD Kabupaten Banyumas yang terletak di Sokaraja. Lalu kita langsung mendonorkan darah, entah darah itu diberikan kepada siapa. Yang kedua, donor darah pengganti. Donor darah pengganti adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya kepada seseorang dan dia tahu darah itu diberikan kepada siapa. Misalnya, keluarga atau kerabat yang sedang kekurangan darah di rumah sakit, lalu pihak rumah sakit akan memberikan darah yang ada di rumah sakit. Lalu kita juga akan mendonorkan darah untuk mengganti stok yang ada di rumah sakit. Berbicara mengenai donor darah, saya mau tanya dulu nih, teman-teman tahu tidak syarat-syarat donor darah? Syarat-syarat donor darah antara lain berusia 17-60 tahun, sehat jasmani dan rohani, kadar hemoglobin 12,5 g/dl sampai 17 g/dl, berat badan minimal 45 kg, tekanan darah sistolik 110 sampai 160 mmHg dan diastolik 70 sampai 100 mmHg.
tidak menjalani operasi, bekam, maupun penghilangan tato selama 1 tahun terakhir, tidak memiliki penyakit yang berisiko tinggi seperti HIV, sifilis, hepatitis B maupun C, tidak keluar negeri selama 3 bulan terakhir, tidak minum jamu maupun minum obat-obatan selama 48 jam terakhir. Nah, sudah tahu tentang syarat-syarat donor darah itu? Sekarang bagaimana sih cara menjadi pendonor darah? Cara menjadi pendonor darah, yang pertama, calon donor darah harus datang ke UTD PMI. Yang kedua, calon donor darah akan mengisi formulir yang berisi identitas diri dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, petugas akan memeriksa kesehatan calon donor darah sesuai syarat yang telah ditentukan. Yang keempat, asisten transfusi darah yang terampil dan berpengalaman untuk mengambil darah dari calon donor darah, sehingga proses donor darah dilakukan dengan cepat dan aman. Yang kelima, pendonor darah akan mendapatkan kartu karena telah mendonorkan darahnya. Untuk bisa mendonorkan darahnya kembali, minimal 62 hari setelah mendonorkan darah sebelumnya. Nah, ketika donor darah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan darah. Donor darah juga memiliki banyak manfaat loh teman-teman. Yang pertama, mendapatkan kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa. Yang kedua, kesehatan kita terpantau karena kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Yang ketiga, tubuh semakin sehat sebab mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. Yang keempat, dapat bergabung ke organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman. Yang kelima, dapat meningkatkan jumlah donor darah sukarela dan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Lalu, apa sih yang dapat dipersiapkan agar calon donor darah dapat memenuhi kesehatan donor darah? Yang pertama, teman-teman harus istirahat yang cukup sebelum mendonorkan darahnya untuk menghindari resiko yang akan timbul seperti rasa pusing, lemas, dan sebagainya. Yang kedua, teman-teman juga harus mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti daging, telur, bayam, brokoli, dan lain-lain untuk menghindari anemia atau di mana tubuh kekurangan sel darah merah. Anemia ini merupakan salah satu akibat jika tubuh kekurangan zat besi loh. Selanjutnya yang ketiga, selain istirahat yang cukup untuk menghindari risiko pusing, lemas, teman-teman juga harus makan makanan yang cukup 3-4 jam. Selanjutnya yang ketiga, selain istirahat yang cukup untuk menghindari risiko pusing, lemas, teman-teman juga harus makan makanan yang cukup 3-4 jam sebelum mendonorkan darah. Yang keempat, untuk menghindari risiko penurunan tekanan darah, teman-teman juga harus minum air yang cukup karena setengah dari kandungan darah terbuat dari air, dan agar tubuh tetap terhidrasi dan darah yang dihasilkan dapat lebih banyak. Yang kelima, hindari olahraga berat maupun mengangkat beban yang berat sebelum donor maupun sudah donor agar tubuh tetap dalam keadaan istirahat dan dapat mengisi kembali cairan yang hilang selama proses donor darah. Nah, ketika syarat-syarat donor darah minimal berusia 17 tahun. Kita sebagai anggota PMI Remaja kan belum mencukupi umur nih. Kita sebagai anggota PMI Remaja harus tetap menyiapkan diri untuk menjadi donor darah sukarela. Selain itu juga ajak keluarga, guru, maupun orang-orang terdekat kita untuk menjadi donor darah sukarela. Dengan cara yang pertama, bercita-cita sebagai donor darah sukarela setelah mencapai umur 17 tahun. Yang kedua, membuat souvenir untuk dikirimkan ke PMI cabang dan akan diberikan kepada pendonor darah. Nah, sekarang sudah tahu tentang donor darah sukarela itu. Jadi, kita dapat mempersiapkan diri untuk menjadi donor darah sukarela di masa depan. Seperti itulah penjelasan tentang donor darah sukarela.
Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya Rizky Rahmat Saputra, izin undur diri. Syamatuti Fratelli. Wassalamualaikum warahmatullahi